Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Falah dan saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Ya. Apa sih itu hadis masyhur? Bagaimana penjelasannya? Berikut akan saya jelaskan pengertian hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, dan tetapi juga jumlah perawi ini tidak mencapai derajat mutawir. Ya, karena itu hadis masyhur ini tetap masuk ke dalam hadis ahad. Tapi juga perlu kita perhatikan bahwa istilah masyhur dalam ilmu hadis itu berbeda ya dengan hadis yang populer di masyarakat. Dan ciri-ciri hadis masyhur itu ada 4 ya. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi minimal 3 orang ya, dan di setiap tingkatannya sanad. Kedua, tidak memenuhi syarat mutawir. Ketiga, termasuk hadis ahad. Keempat, bisa terkenal atau tidak di kalangan masyarakat. Dan kedudukan hadis masyhur ini ya, dan hukumnya. Karena hadis masyhur ini itu termasuk hadis ahad, maka pertama itu tidak diberikan keyakinan yang pasti atau zani ya. Dan masih mungkin terjadi kesalahan dalam periwayatannya. Status hadis masyhur itu bisa sahih jika perawinya adil dan dhabit. Terus juga bisa menjadi hasan jika perawinya tidak sedikit di bawah sahih. Dan bisa juga menjadi dhaif jika terdapat cacat pada sanad atau perawinya. Dan ada tambahan ya, tidak semua hadis yang terkenal itu masyhur secara istilah ya. Dan tidak semua hadis masyhur itu sahih. Biasanya penilaian hadis itu melalui penelitian sanad dan matan. Ya, itu penjelasan tentang hadis masyhur. Dan kita masuk yang kedua, yaitu hadis sahih li ghairihi. Ya. Pengertian hadis sahih li ghairihi itu, hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang asalnya berstatus hasan kemudian naik derajat menjadi hadis sahih karena diperkuat oleh riwayat lain yang sejenis dan setara. Ya, yang kata li ghairihi juga berarti karena faktor lain. Jadi karena ada sebab dan akibat. Status hasan, asal status hasan ya. Status hasan ini, hadis hasan memiliki 3, yaitu sanad bersambung, kedua perawi adil, yang ketiga tidak cacat namun kedabitannya perawi ini tidak sekuat perawi hadis sahih ya. Faktor penguat itu faktor penguat hadis hasan menjadi sahih li ghairihi itu disebabkan oleh 3, yaitu ada hadis lain yang bermakna sama ya, kesamaan hadis
Terus yang kedua, riwayat yang berasal dari sanad yang berbeda. Riwayat berasal dari sanad yang berbeda. Nah, benar. Yang nomor 3 itu tidak ada kelemahan berat pada perawi. Penguat itu tadi yang saya sebutkan, juga kemungkinannya kesalahan menjadi lebih kecil. Ya. Nah, perbedaannya dengan hadis lizadati itu sahih lizadati kuat karena sanadnya sendiri, bersanad sendiri. Terus hadis sahih li ghairihi itu diperkuat dengan sanad yang lain juga. Derajat hadis sahih li ghairihi lebih tinggi daripada sahih li ghairihi. Ya. Terus kita masuk yang ketiga. Kita masuk hadis yang ketiga, itu ada hadis mu'allaq. Nah, pengertian hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus sanadnya dari awal. Hadis yang sanadnya terputus dari awal yaitu satu atau lebih perawi yang harus disebutkan dan tidak dicantumkan oleh penulis kitab. Ya, karena kata mu'allaq juga itu berarti digantungkan. Ya, terus apa sih bentuk keterputusannya hadis mu'allaq itu? Ya, keterputusannya hadis mu'allaq itu ada 3, antara penulis kitabnya dan gurunya. Yang kedua, pada beberapa perawi. Ketiga, dengan langsung menyebut Nabi Muhammad SAW tanpa sanad yang lengkap. Jadi seperti kayak contoh di kitab itu ditulis, alhamdulillah, di kitab ditulis Rasulullah SAW bersabda, ya, tapi itu tidak dijelaskan atau tidak digarisbawahi rangkaian sanadnya. Ya, dan bagaimana status hukumnya? Hadis mu'allaq itu tidak otomatis dhaif, ya. Bisa menjadi sahih atau hasan jika sanadnya lengkap dan ditemukan di kitab lain. Nah, menjadi hadis mu'allaq ini menjadi dhaif jika sanadnya lengkap dan tidak ditegak. Jika sanad lengkapnya tidak diketahui, ya, maksudnya seperti itu. Ya, kita masuk ke nomor 4, tentang hadis mudraj. Ya, mudraj. Pengertian hadis mudraj itu hadis yang disisipkan tambahan, ya, atau ditambah-tambahi baik pada sanad maupun matan yang bukan berasal langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu dari perawi. Dan biasanya tidak diberi tanda pemisah, jadi langsung gak dikasih ini dari perawi, ini dari Rasulullah, jadi seperti itu, jadi langsung digabung. Dan macam-macam mudraj. Yang pertama itu mudraj sanad, ya, tambahan terjadi pada rangkaian sanad, ya. Yang kedua, mudraj matan, ya, tambahan yang terjadi pada hadis sering berupa penjelasan perawi yang bercampur dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke dampak mudraj. Dampak mudraj itu ada 3, ya, ada 3 yang saya searching, ya, yang saya ketahui, ya, umumnya lah yang disebutkan di Google, di AI itu ada 3. 1, mengubah makna hadis mudraj itu. Terus yang kedua, menyebabkan kesalahpahaman
hukum. Terus yang ketiga, menjadikan perkataan perawi disangka itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bagaimana sih cara mengetahui hadis mudraj itu? Bagaimana para ulama menelitinya? Ya. Hadis mudraj itu diketahui atau diteliti para ulama itu dengan perbandingan sebagian riwayat, ya, dan penjelasan dari perawi lain, terus riwayat yang memisahkan antara matan asli dan tambahan, ya. Itu tadi yang saya jelaskan tentang mudraj, ya. Jadi sekarang kita masuk ke penjelasan ke berapa ya? Penjelasan kelima, ya. Hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang diriwayatkan berhenti pada sahabat, ya. Ya apa itu? Ayo. Ya, jadi hadis mauquf riwayatnya itu yang mandek gitu, mandek berhenti hanya dari sahabat dan tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya perbuatan, perkataan, atau fatwa-fatwa, ya. Terus perbedaan hadis mauquf dan marfu, ya. Ya. Yang pertama, hadis marfu itu disandarkan kepada Nabi. Jadi langsung dari Nabi, perkataan, fatwa, dan perbuatan, ya. Dan hadis mauquf itu hanya sampai pada sahabat. Sampainya cuma pada sahabat Nabi. Kedudukan hadis mauquf. Hadis mauquf ini bukan hujah mutlak seperti hadis marfu, ya. Dapat dijadikan hujah menurut sebagian ulama, ya. Itu terutama dalam fikih atau tafsir. Kedua, jika tidak ada dalil yang menyelisihinya, jadi tidak ada kompetitornya gitu loh, ya. Dan nilai ilmiah hadis, pendapat sahabat memiliki nilai tinggi karena apa? Karena mereka hidup di zaman Nabi, ya. Mereka hidup bebarengan, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tahulah kegiatan sehari-harinya Nabi. Nabi kesini tahu dan memahami langsung konteks turunnya wahyu atau syariat, gitu loh. Jadi mereka tahu, jadi mereka yang langsung dibilangin, disabdai Nabi lah, dibilangin Nabi gitulah. Dan kayak lebih dekat dengan sumber ajaran Islam. Jadi kesimpulan singkat, ya, tentang hadis ini itu kelima hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis itu dinilai dari popularitasnya, ya. Jangan kira Anda ada hadis yang terkenal itu belum tentu sahih juga, ya. Terus kekuatan hadis yang ditentukan oleh sanad dan perawi, ya. Hadis itu tidak ditentukan cuman dari sanad dan perawinya. Oh, perawinya ini, sanadnya ini, tidak, ya. Kita harus benar-benar meneliti hadis tersebut, apakah hadis ini benar atau tidak. Dan ulama hadis memiliki metode ilmiah yang sangat ketat, ya. Para ulama itu kalau meneliti hadis itu sangat teliti, jadi bisa menemukan celah-celah kesalahan dalam hadis tersebut, ya. Sekian dari saya, Zinal Falah. Kalau ada tutur kata dan penjelasan yang kurang, saya mohon maaf, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.